Selamat malam. Makasih banget buat kalian yang sudah setia mendengarkan saya bercerita. Dan cerita kali ini berjudul Jalan Lintas Sumatera. Cerita ini lagi-lagi ditulis oleh akun Twitter @bristory. Gak tahu kenapa cerita tentang hantu-hantu di Bristory itu pas banget, enggak berlebihan dan cenderung realistis. Dan seperti biasa, untuk kalian yang ingin membaca sendiri tweetnya, saya selalu cantumkan link akun cerita yang saya bawakan di kolom deskripsi. Silakan diklik dan kunjungi akun beliau. Tapi, buat yang mau dengerin ceritanya versi suara saya, kalian tinggal stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Banyak dari kita pernah mengalami pengalaman seram dalam perjalanan menuju suatu tempat, entah itu sendirian atau bersama teman. Seperti cerita yang akan saya bawakan malam ini. Jadi, ada teman kita yang mengalami hal yang cukup mengerikan ketika dalam perjalanan lintas timur Sumatera. Kejadiannya di pertengahan tahun 2017. Namanya Berta. Dia seorang mahasiswi angkatan 2015 yang berkuliah di Universitas Sriwijaya, Palembang. Waktu itu, bersama dua temannya, mereka berencana untuk melakukan perjalanan darat menuju Jambi, karena memang ada keperluan di sana. Jadi, ayah dari salah satu teman dekatnya yang bernama Dewi meninggal dunia. Nah, mereka ini berniat untuk melayat ke rumah duka yang letaknya di kota Jambi. Ren, kamu nanti jemput aku ya. Pokoknya jam 5 nanti kita harus sudah siap. Udah jalan, biar nggak terlalu tengah malam banget sampainya. Ucap Berta kepada Randy, teman sekelasnya yang kebetulan memiliki mobil. Iya, jawab Randy dengan mata yang masih terus memperhatikan layar ponselnya. Ayu juga mau ikut, tapi nanti dia nunggunya mau di kosan aku aja. Jadi kamu nggak perlu repot jemput dia. Oke, Ren? Randy? Kamu dengar gak sih? Sewot Berta. Iya, aku dengar, jawabnya. Padahal teman-teman sekelas yang lain sudah berangkat duluan dari jam 3, tapi mereka bertiga malah baru bisa berangkat pada jam 5 sore, karena Berta, Randy, dan Ayu masih ada kuliah tambahan yang baru selesai pada jam 3 sore. Karena itulah, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat belakangan, berangkat menggunakan kendaraan milik Randy. Perjalanan dari Palembang menuju Jambi kira-kira 8 jam, karena memang belum ada jalan tol yang menghubungkan. Jadi perjalanan harus melalui jalan lintas timur Sumatera. Menurut perhitungan, mereka akan sampai di Jambi kira-kira jam 1 lewat tengah malam. Jalan lintas timur yang akan mereka lewati membentang panjang dengan kondisi jalan yang cukup bagus dan lebar. Tapi memang di beberapa titik masih banyak daerah yang sepi dan jarang keramaian. Bahkan masih banyak wilayah hutan juga. Dan hutannya ini termasuk lebat, yang dipenuhi dengan pepohonan karet maupun sawit. Jadi bisa dibilang jalur ini cukup menantang. Serem gak ya perjalanan kita nanti, Ber? Tanya Ayu kepada Berta. Enggak lah, Randy kan udah beberapa kali melewati jalur yang sama. Lagi pula kita emang harus berangkat sekarang, agar besok pagi bisa ikut proses pemakaman. Dewi bilang sebelum almarhum dikuburkan, mereka harus menunggu kakaknya yang kerja di Makassar dulu untuk pulang. Jadi setelah pemakaman selesai, kita bisa langsung pulang. Semoga bisa terkejar deh kuliah jam 3 sore besok ya, kata Berta panjang lebar menjelaskan. Kala itu mereka sedang menunggu Randy datang ke tempat kosnya, tepatnya di daerah Indralaya. Pokoknya nanti dalam perjalanan aku mau tidur, jangan diganggu. Aku lebih baik tidur daripada ketakutan melihat situasi perjalanan. Begitu kata Ayu, dan Berta hanya bisa diam tanpa berkomentar apapun. Tidak lama, Randy menepati janjinya. Dia datang menjemput tepat jam 5 sore. Singkatnya, mereka semua siap berangkat menuju Jambi, menyusuri jalan lintas timur Sumatera. Nanti kalau ada rumah makan kita mampir sebentar ya. Aku lapar ini, ucap Randy di belakang kemudi. Ayu dan Berta pun menyetujuinya, karena sebenarnya mereka juga lapar. Waktu itu nyaris jam 8 malam, dan benar adanya,
Sepanjang perjalanan, jarang banget mereka menemui kota dengan keramaian. Hanya 1-2 kota kecil yang tergolong sepi. Selebihnya adalah pemandangan gelap hutan rindang di kiri dan kanan. Di antara mereka bertiga, Ayu adalah orang yang paling penakut. Dia sengaja duduk di belakang namun pandangannya selalu menatap ke depan. Pokoknya, sebisa mungkin dia tidak akan melihat ke kanan atau ke kiri yang memang sungguh sangat gelap. "Yuk, mau gantian? Kamu mau duduk di depan gak?" tanya Berta menawarkan. "Gak usah lah Ber, aku mau tidur juga kok. Nanti tapi setelah makan," jawab Ayu. Lepas dari jam 8, Randy akhirnya menepikan kendaraan lalu masuk ke tempat parkir salah satu rumah makan besar. Mereka pun makan di rumah makan itu, sambil Randy beristirahat sebentar setelah sudah menempuh 3 jam perjalanan. "Mau kemana kalian, Dek?" tanya seorang bapak yang tiba-tiba mendekat ke meja mereka yang sedang menikmati makanan. "Jambi, Pak," jawab Randy sambil tersenyum. "Oh gitu, saran saya kalian besok aja meneruskan perjalanan, karena nanti kira-kira 3 jam lah dari sini, kalian akan menemui daerah yang jalannya rusak parah, karena jalurnya dialihkan ke jalan kampung di sisi jalan utama. Nah, jalan kampung itu sepi banget deh, apalagi malam-malam begini," katanya. Panjang lebar bapak itu memberikan informasi yang menurut Berta, Randy, dan Ayu merupakan informasi yang kurang bagus. "Terima kasih Pak, kami akan terus jalan aja," ucap Randy. "Oh, ya sudah kalau begitu. Saya hanya kasih info saja, karena kami tadi lewat daerah sana dan jalannya jelek banget. Yang penting kalian hati-hati ya," sambung bapak itu lagi sambil berlalu meninggalkan mereka. "Tuh kan Ren, jalannya rusak. Kita cari penginapan dekat sini aja yuk," rajuk Ayu dengan wajah memelas. Wajahnya memang terlihat agak khawatir sejak mendengar omongan bapak tadi. "Ah, udahlah, jam 1 kita akan sampai kok. Aku udah sering lewat jalur ini, tenang aja," jawab Randy menenangkan. "Yakin kamu Ren?" tanya Berta coba memastikan. "Yakin, udah tenang aja," jawab Randy. Setelah selesai, mereka meninggalkan rumah makan untuk melanjutkan perjalanan. Kala itu, kabut tipis turun perlahan menyelimuti rentang jalan lintas Sumatera ini. Jadinya, suasana yang sudah gelap menjadi semakin gelap lagi. Percakapan di antara 3 sahabat ini pun menjadi semakin jarang. Sangat berbeda situasinya dengan beberapa jam sebelumnya, yang tadinya dipenuhi oleh obrolan dan canda tawa. Kali ini, mereka lebih banyak diam sambil terus memperhatikan jalan dan keadaan. "Kamu gak ngantuk kan, Ren?" tanya Ayu kepada Randy dari kursi belakang. Waktu itu, posisi duduknya tanpa bersandar, dengan kepala berada di antara tempat duduk Randy dan Berta. Rupanya, Ayu sudah mulai ketakutan dan cemas dari tadi. Dan itu tergambar jelas dari wajahnya yang kelihatan was-was dan tidak nyaman. Sementara Berta terus menatap ke jalan sambil sesekali membantu Randy memberi petunjuk navigasi. Pepohonan besar di kanan dan kiri jalan berdiri angkuh dan menyeramkan. Beberapa di antaranya hanya berbentuk siluet hitam, karena memang sama sekali tidak ada cahaya yang menerpa. Beberapa rumah penduduk hanya sesekali saja terlihat, itu pun sangat jarang. Kalaupun ada, tidak kelihatan ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin karena penghuninya sudah tidur atau memang rumahnya dalam keadaan kosong. Entahlah. Kontur jalan yang menanjak dan menurun serta meliuk ke kanan dan ke kiri membuat Randy lebih banyak diam untuk berkonsentrasi. Apalagi perjalanan ini menembus hutan gunung dan perbukitan. "Hati-hati Ren," kata Berta. Melihat sulitnya medan membuat Berta beberapa kali memperingatkan Randy agar hati-hati dalam mengendarai mobilnya. Sementara Ayu masih saja terus diam di kursi belakang. Niat awalnya untuk tidur menjadi kacau karena kantuk sama sekali tidak datang. Kamu gak mau ngisi bensin dulu Ren? Itu kan udah 1 strip lagi," tanya Ayu setelah memperhatikan indikator bahan bakar yang sudah menunjukkan kalau sudah mendekati titik kosong. "Kira-kira 30 menit lagi dari sini ada pom bensin kok. Aku udah beberapa kali ngisi di situ," jawab Randy yakin. Ayu dan Berta pun hanya bisa pasrah mengikuti omongan Randy. Padahal mereka cukup cemas melihat sisa bensin pada indikatornya yang tinggal menyisakan 1 bar saja. Singkat cerita, sudah nyaris jam 12 malam. Beberapa kali Randy melirik kaca spion.
Dan dia pun mengetahui kalau ternyata Ayu sudah lelap dalam tidurnya. Sedangkan Berta masih coba bertahan menahan kantuk dengan terus mengajak Randy berbicara. Padahal Randy tahu banget kalau Berta sudah sangat ingin tidur. Udah Ber, kamu tidur aja lah sana. Sebentar lagi juga kita ketemu pom bensin, ucap Randy. Yakin kamu Ren? Ini udah hampir 2 jam sejak kamu bilang tadi loh. Tapi kita belum juga melihat pom bensin, kata Berta. Kecemasan sudah terdengar dari ucapan Berta. Yakin? Tadi aku salah perhitungan soalnya. Udah tenang aja, jawab Randy. Sementara itu, di luar, suasana jalan semakin gelap dan sepi. Kendaraan yang mereka tumpangi sepertinya masuk ke dalam hutan yang tidak berpenghuni. Sama sekali tidak ada kendaraan lain yang datang, baik dari belakang maupun yang melintas datang dari arah berlawanan. Benar-benar sepi, tapi walaupun begitu, Randy tetap tidak berani menekan gas dalam-dalam. Dia hanya mempertahankan kecepatan dengan konstan, agar tidak cepat tapi juga tidak lambat. Sampai akhirnya, seperti Ayu, Berta juga terlelap. Kini, tinggal Randy yang terjaga sendirian, mengendalikan kendaraan ke tempat tujuan. Randy sebenarnya juga sudah mulai sedikit cemas sejak tadi. Pom bensin yang dia pikir sudah dekat ternyata tidak juga kelihatan, sedangkan bahan bakar semakin tiris. Entah berapa lama lagi kendaraan ini akan sanggup berjalan. Wah, rasanya pikiran Randy mulai tidak karuan. Apalagi waktu sudah lewat dari jam 12 tengah malam. Perlahan, Randy mengangkat kakinya dari pedal gas dengan maksud mengurangi kecepatan, karena dia melihat sesuatu di kejauhan, kira-kira 200 meter di depan. Dan setelah jarak semakin dekat, akhirnya Randy tahu apakah gerangan yang ada di hadapannya. Ternyata itu adalah pertanda kalau jalan ditutup. Karena ada batang pohon yang melintang menghalangi jalan, sehingga kendaraan tidak mungkin bisa melewatinya. Waktu itu, Randy terus mendekat, coba memastikan lagi apa yang sedang dia lihat. Dan benar, jalan emang ditutup, gak bisa lewat. Akhirnya, Randy pun menghentikan kendaraan dan memperhatikan sekitar. Aduh, ternyata benar apa kata bapak tadi, jalannya ditutup. Duh, gimana ini? Masa balik lagi? Gumam Randy sendirian, karena Berta dan Ayu masih saja terlelap. Beberapa menit lamanya, Randy berdiam diri di tempat itu, memikirkan sejenak apa yang seharusnya dilakukan. Tiba-tiba, terdengar ketukan di kaca sebelah kanan Randy. Tentu saja dia terkejut. Refleks, Randy pun langsung menoleh ke arah sumber suara, mencari tahu siapa yang baru saja mengetuk kaca pintunya. Dan ternyata ada seseorang yang berdiri di luar, berdiri diam, memperhatikan. Tapi saat itu, Randy tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang itu. Jadi hanya seperti bayangan hitam, karena sama sekali tidak ada cahaya. Masih terkaget-kaget, Randy memberanikan diri membuka jendela mobilnya. Barulah setelah itu dia bisa melihat agak jelas. Ternyata ada seorang bapak yang menggunakan pakaian hitam-hitam dengan caping di kepalanya. "Maaf Pak, ini jalan ditutup ya?" tanya Randy ketika keberaniannya sudah terkumpul. "Lewat situ saja," jawab bapak itu sambil tangannya menunjuk ke arah jalan sebelah kanan. Dan benar, Randy baru sadar kalau ternyata di sebelah kanan ada jalan masuk menembus gelap. Oh, mungkin jalan ini yang dimaksud oleh bapak di rumah makan tadi. Jalan kampung menghindar jalan yang ditutup itu. Begitu pikir Randy dalam hati. "Pak, jauh nggak ya kalau lewat jalan itu?" tanya Randy kemudian. Tapi bapak bercaping itu tidak menjawab dan dia hanya menggelengkan kepalanya. Baiklah, daripada balik lagi, Randy akhirnya mengikuti saran orang misterius itu untuk belok ke kanan masuk ke jalan kampung. "Terima kasih ya Pak," ucap Randy sambil menjalankan kendaraannya berbelok ke jalan yang ada di sebelah kanan. Dari kaca spion, Randy melihat siluet bapak misterius itu masih berdiri diam memperhatikan, sampai akhirnya hilang di telan gelap. "Siapa ya bapak itu? Serem kali," gumam Randy. Randy pun terus menjalankan kendaraannya dengan pelan, menembus jalan yang sama sekali belum pernah dia lalui. Jalanan gelap yang pada kanan kirinya hanya hutan dan pekat yang seram. Kala itu, rasa cemas semakin membuncah, memperhatikan jalan yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, apalagi keramaian.
Sejak masuk jalan ini, Randy juga sama sekali tidak melihat ada kendaraan lain, baik itu motor ataupun mobil. Jalannya benar-benar sepi, dan Randy semakin bertambah cemas ketika melihat lampu indikator bahan bakar sudah menyala berwarna merah. Dan itu menandakan kalau bensin sudah benar-benar tiris. Lalu, bagaimana dengan Ayu dan Berta? Sepertinya mereka masih terlelap, meninggalkan Randy sendirian dalam kecemasan. Waktu itu, rasa cemas Randy semakin menjadi-jadi ketika Randy melihat layar ponselnya. Karena ternyata tidak ada sinyal sama sekali, blank spot. Situasi mendekati sempurna ketika kondisi jalan semakin menakutkan. Kanan kiri hanya terlihat semak belukar. Di belakang apalagi, bukan hanya semak tapi barisan pohon besar yang sama sekali tidak bergerak. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraan mereka saja. Kendaraan satu-satunya, hampir setengah jam lamanya, Randy mengemudi di tempat yang seram ini. Dan kondisinya tidak berubah, tetap sepi dengan gelap yang mencekam. Benar-benar suasana yang tidak mungkin ada kehidupan. Randy pun semakin pelan menjalankan kendaraan. Hal ini bermaksud untuk menghindari kehabisan bahan bakar, sambil terus berdoa supaya segera bertemu lagi dengan jalan utama. Randy bahkan tidak lagi memperhatikan Berta dan Ayu, saking fokusnya memperhatikan jalan. Lagi pula, dua sahabatnya itu sama sekali tidak bersuara, berarti mereka masih terlelap. Waktu itu, rasanya detik berjalan sangat lambat, karena memang biasanya waktu bergerak sangat perlahan jika kita sedang ketakutan. Nafas Randy tertahan dan detak jantungnya seperti berhenti sejenak, ketika tiba-tiba lampu mobilnya meredup. Aduh, tanda-tanda nih, pikirnya. Beberapa saat kemudian, mesin mobil mulai batuk. Ini tuh udah kondisi antara hidup dan mati. Dan yang sangat ditakutkan pun terjadi. Mesin mobil benar-benar mati total. Mati karena kehabisan bahan bakar. Akhirnya, tiga sahabat ini terdampar di tengah daerah seram yang entah apa namanya. Entah di mana pula letak pastinya. Di dalam gelap, Randy terus membaca bait doa, memohon kepadanya untuk diberikan keselamatan. Karena memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Keluar dari kendaraan pun bukan pilihan, karena sama sekali tidak tahu arah tujuannya. Jadi berdiam diri di dalam mobil sambil berdoa rasanya menjadi opsi satu-satunya. Kemudian, Randy membuka sedikit jendela di sebelahnya, membiarkan angin dingin masuk, karena di dalam mobil udaranya mulai pengap. Suara hutan pun menjadi terdengar karenanya. Suara binatang malam bersahutan mengiringi situasi yang tentu saja terasa mengerikan. Randy pun menyalakan layar ponselnya, tapi masih saja tidak ada sinyal. Dan dari situlah Randy tahu kalau jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 tengah malam. Di tengah-tengah kegelisahan, Randy tiba-tiba menyadari sesuatu. Randy sadar kalau ada perubahan di sekitarnya. Kala itu, suasana menjadi sangat sepi. Tidak ada lagi suara binatang malam atau angin yang berhembus. Semuanya hilang menjadi senyap. Saking senyapnya, sampai-sampai sayup Randy dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Wah, suasananya benar-benar hening yang mencekam. Waktu itu, mata Randy sudah terbiasa melihat dalam gelap. Apalagi ada sapuan cahaya dari langit yang membantunya melihat sekitar. Namun ternyata itu bukan petanda baik. Karena hal itu membuatnya melihat sesuatu. Randy melihat ada pergerakan di kejauhan sana. Sesuatu yang bergerak dari arah depan kendaraan mereka. Dan sesuatu itu berlahan bergerak mendekat. Randy pun memincingkan mata mencoba untuk menajamkan penglihatan. Mencoba memastikan benda apa itu. Tapi masih belum terlalu jelas. Walaupun Randy sudah bisa melihat bentuk dan warnanya. Benda itu berwarna putih dan bergerak meloncat-loncat perlahan mendekati kendaraan. Semakin lama, semakin dekat. Sampai jaraknya menjadi cukup dekat bagi Randy untuk melihat jelas di dalam gelap. Pocong. Randy melihat pocong. Pocong yang sedang melompat pelan mendekatinya. Wah, tubuh Randy gemetar. Bulu kuduknya juga merinding semua. Dan kali ini, Randy benar-benar ketakutan. Sampai akhirnya, pocong itu berhenti bergerak. Sosoknya diam dan hanya berdiri beberapa meter di depan mobil. Kala itu, rasanya tulang-tulang Randy seperti lepas dari engselnya. Tubuhnya lemas duduk bersandar. Beberapa belas detik lamanya, pocong itu diam memperhatikan. Seperti menatap tajam walau sama sekali tidak terlihat wajahnya.
Sampai akhirnya pocong itu bergerak lagi, meloncat pelan seperti melayang ke arah kiri menuju pekatnya hutan. Sampai akhirnya hilang dari penglihatan sama sekali. "Ren, mobil sama sekali gak bisa nyala lagi," tanya Ayu perlahan. Dan suara Ayu ini sangat mengagetkan Randy. "Gak bisa yuk, bensinnya habis." Aku kira kamu tidur," jawab Randy. "Aku udah bangun sejak mesin mobil mati tadi, Ren," kata Ayu. "Jadi kamu?" "Iya, aku tadi lihat," tanya Ayu terdengar bergetar. Sepertinya dia menangis dari tadi. "Coba nyalain lagi, Ren. Siapa tahu masih ada sisa bensin barang dikit," kata Berta di kegelapan. Ternyata Berta juga sudah terjaga. "Tadi aku juga lihat, Ren," katanya. Randy baru tahu kalau ternyata Berta dan Ayu juga melihat pemandangan seram yang baru saja terjadi. Selanjutnya, mereka lebih banyak diam tanpa harus berbuat apa. Sampai akhirnya, beberapa saat kemudian ada sesuatu lagi yang terjadi. Dalam kegelapan, kembali muncul sesuatu. Dimulai dengan Ayu yang berbisik pelan. "Ada yang lagi berdiri memperhatikan kita di sebelah kanan." Begitu kata Ayu sambil menangis. Perlahan, Randy dan Berta menoleh ke tempat yang dimaksud Ayu. Dan iya, benar. Kalau diperhatikan, beberapa meter di sebelah kanan ada sosok yang sedang berdiri diam seperti memperhatikan. Sosok laki-laki yang mengenakan pakaian hitam-hitam dengan kedua tangan berada di belakang tubuhnya. Dan sosok itu hanya berdiri diam. Benar kata Ayu, sosok itu seperti sedang memperhatikan mereka. Sampai akhirnya, dalam ketakutan yang teramat sangat, Berta membisikkan sesuatu kepada Randy. "Randy, cepet coba nyalain mobil sekali lagi. Cepet, Ren, bapak itu gak ada kepalanya." Begitu kata Berta. Randy yang sebelumnya sudah mengalihkan pandangan ke depan menjadi penasaran. Lalu sekali lagi dia menoleh ke tempat di mana laki-laki itu berada. Dan benar kata Berta, laki-laki itu berdiri tanpa kepala. "Gak ada kepalanya. Itu papa gak ada kepalanya," ucap Ayu sambil menangis di kursi belakang. Lalu perlahan Randy mulai memutar kunci kontak dan ajaibnya mesin mobil bisa menyala. Tanpa menunggu apapun, Randy langsung menginjak pedal gas lalu meninggalkan tempat itu. Mereka tidak berani lagi melihat ke belakang. Dan keajaiban ini masih bertahan hingga sekitar 30 menit ke depan. Iya, mobil Randy masih bisa berjalan dengan bensin yang mereka pikir sudah kosong. Sampai akhirnya, entah bagaimana caranya, tiba-tiba mereka kembali menemukan jalan utama atau jalan lintas Sumatera. Tidak lama dari situ, akhirnya mereka menemukan pom bensin yang sudah sangat ditunggu-tunggu sejak beberapa jam yang lalu. Setelah mengisi bensin, perjalanan mereka menjadi lebih banyak diam dan terus melanjutkan perjalanan menuju Jambi. Sungguh sebuah pengalaman yang tidak akan bisa mereka lupakan. Perjalanan seram di lintas Sumatera. Sekian cerita seram kali ini. Semoga bisa mencukupi asupan horor kalian malam ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, boleh banget dukung saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!